zat padat itu menjadi instabil atau stabil, itu kayaknya kurang komplit ya. Oke, enggak apa-apa. Coba next. Tadi sudah dibahas apa itu stabilitas. Pasti teman-teman sudah sangat hafal stabilitas itu apa, karena di setiap pertemuan kita kan hampir pasti membahas stabilitas itu apa. Jadi besok ketika ujian itu tidak ada alasan untuk tidak bisa menjawab stabilitas itu apa ya, karena di setiap sesi itu pasti kita bahas stabilitas itu apa, dari dia produksi sampai dia di tangan pasien atau konsumen gitu ya. Next. Nah, ini lebih penjabaran. Ternyata zat padat itu kan kita baru tahu ya, wujud zat itu kan ada zat padat, zat cair, kemudian gas. Itu yang baru kita tahu, itu pun sudah pernah kita bahas di semester 1 di kimia farmasi dasar, itu kita belajar wujud zat. Tetapi di sini concern kita ada di zat padat. Ya, zat padat ternyata banyak, ada kristalin, semikristalin ya, diantaranya 3 ini. Sebelum kita ke next slide, yang ketiga ini masih memiliki unsur padatan, terlebih lagi yang kristalin. Yang kristalin itu dia memiliki molekul yang rata, secara yang teratur. Kalau kita ingat dulu ketika di KFD ya, di suatu bejana, kemudian ada molekul-molekul gitu. Nah, kalau yang padatan itu dia rapi, dia teratur, ya, sampai dia rapinya, ya, dia hanya bisa bergerak itu hanya bergetar saja. Beda dengan yang gas. Kalau yang gas itu kan dia sampai bisa berotasi, sampai bisa bertranslasi, kayak gitu ya. Kalau yang padat itu ya enggak, karena dia saking rapi dan saking teraturnya. Ya. Kalau amorf itu yang sudah tidak teratur, tetapi dia masih dalam bentuk padatan. Ya. Kemudian semikristalin itu di tengah-tengahnya. Perlu diingat, walaupun amorf ini sifatnya itu tidak teratur ya, secara molekulnya, susunannya, tetapi dibandingkan dengan bentuk cairan ataupun bentuk gas, itu tetap amorf yang lebih teratur ya, walaupun di sini kalau kita bandingkan dengan kristalin, dia memang tidak teratur, karena dia masih termasuk pada itu ya. Next. Nah, ini juga sama antara yang pseudopolimorf, polimorf, ataupun yang habit kristal. Ini sebenarnya juga saya tidak concern ke sini ya. Tidak, teman-teman harus tahu macam-macam zat padat itu apa saja. Tapi ya ini cukup untuk teman-teman tahu saja. Kalau padatan itu ternyata ada berapa macam. Ya, next. Ini strukturnya enggak apa-apa, teman-teman perlu tahu juga. Untuk zat padat itu ada yang struktur internal yang menyusun komponen dari si bahan padat tersebut, ataupun dia juga bisa dari struktur eksternal. Yang tadi yang habit kristal itu ternyata masuknya yang eksternal, gitu ya. Tetapi secara internal dia hanya amorf dan kristal. Ini juga tidak perlu teman-teman begitu pahami gitu ya, perlu cukup tahu aja, apa. Next. Nah, zat padat dia memiliki interaksi. Kalau di sini contohnya NaCl, tetapi yang perlu diingat NaCl di sini adalah masih di dalam bentuk kristal, ya, belum menjadi cairan infus. Ya, kalau teman-teman
hafal di rumah sakit itu ataupun di apotek ya, itu pasti tahu ada infus NaCl. Nah, itu sudah berbentuk air cair. Tapi yang di sini yang dimaksud adalah masih berbentuk kristal. Karena kita akan membahasnya interaksi ya, ikatannya antara struktur dari Na dan struktur dengan Cl. Next, implikasi. Ini juga kayaknya nggak perlu ya, yang lebih ke stabilitasnya aja. Next. Nah, ini salah duanya ya. Yang pertama lingkungan, itu ada temperatur, oksigen, karbon dioksida, cahaya, dan kelembapan. Ya, kalau ini saya lihat untuk slide saya, stabilitas zat padat, yang pertama kan kelembapan ya. Lembab yang tidak terikat itu tidak terjadi, lembab yang tidak terikat terjadi penguraian yang membutuhkan lembab. Sedangkan ada lembab yang namanya lembab terikat. Jadi ada terjadi penguraian yang tidak membutuhkan lembab. Intinya ketika yang tadi masuk ke yang interaksi zat padat. Nah, interaksi zat padat itu ternyata dia ada nggak harus antara zat padat dengan zat padat, tetapi juga antara zat padat dengan lingkungan. Ya, salah satunya di sini contohnya adalah kelembapan. Ya, kelembapan. Ini saya bacakan lagi. Untuk keberadaan lembab digambarkan sebagai reaksi penguraian ya, A plus H2O, dia memiliki kelembapan tinggi. Lembab membentuk lapisan lembab teradsorpsi atau fase seperti karet di mana penguraian dapat terjadi dalam keadaan terlarut sampai kelembapan terbatas. Nah, kesetimbangan kandungan lembab. Suatu padatan yang mengandung lembab ditempatkan dalam sebuah wadah vakum. Oh, ini lebih ke pembuatan kurva. Kurva antara interaksi zat padat dengan ketika dia berikatan dengan lembab, si zat padatan, berarti dia akan lebih cepat terurai. Seperti itu. Otomatis, apalagi dengan Wonosobo yang kelembapannya tinggi ya. Kelembapannya tinggi, otomatis stabilitas obat di sini harus lebih diperhatikan. Apalagi besok yang teman-teman sudah bekerja di komunitas, di apotek ataupun di rumah sakit, itu yang menjadi salah satu syarat adalah harus adanya temperatur suhu ataupun untuk mengukur kelembapan. Ya, kalau sekarang udah ada tuh alat yang jadi satu, dia untuk mengukur suhu dan juga dia untuk mengukur kelembapan. Salah satunya yaitu untuk menjaga kestabilan. Apalagi kalau obat itu kan kebanyakan kan obatnya padat ya, antara padat ataupun cair. Tapi yang sering kan yang padat. Kalau obat dalam sediaan yang berpengaruh adalah ukuran partikel, pasti pH juga tuh dalam proses produksi ya, Jadi kalau kita bicara stabilitas itu kan tidak hanya ketika obat itu sudah jadi, sudah siap untuk dikonsumsi, enggak, tetapi mulai dari dia diproduksi ya. Jadi kita tahu dulu tuh sifat fisika, sifat kimianya itu juga kita pernah belajar. Sifat fisika dan kimia dari sediaan obat padat dan cair. Kemudian lain-lainnya itu kontaminan mikroba, logam berat ataupun mikroba atau logam berat yang bisa mempengaruhi kestabilan, gitu ya. Sediaan padat dianggap paling stabil karena kandungan airnya paling rendah. Ya jelas, karena tadi yang saya bilang dominasi dari obat itu kan padat ya daripada cair. Ya pasti kan kita ketemunya itu, ataupun sebenarnya banyak kita temui suppositoria itu juga padat, tetapi kan dia semi ya,
bisa dikatakan semi amorf. Nah, karena dia bahan pembentuknya itu kan seperti lilin. Ya, nanti dia akan cepat terurai menjadi cair kalau ada di suhu yang tinggi. Ya, makanya disimpannya di kulkas karena dia tidak tahan dengan suhu ruang. Suhu ruang pun itu kan ketika agak kena cahaya gitu dia cepat meleleh gitu untuk sediaan suppositoria. Ya. Sehingga bakteri tidak tumbuh, hidrolisa terjadi, oksidasi lambat, bentuk kompak, ruang antar partikelnya kecil sehingga oksidasi rendah. Ya, berarti memang keuntungan dari padatan kayak gitu ya, ketimbang cair. Ketika yang cair pun itu kan resiko untuk terkena bakteri atau mikroba itu juga tinggi ya. Ketika dia dibuka, sediaan dari botol itu dibuka, kemungkinan bakteri itu cepat sekali untuk masuk. Makanya dibanding dengan sediaan padat, antara sediaan padat dan sediaan cair, yang lebih stabil adalah sediaan padat. Kemudian di antara sediaan padat, bentuk serbuk paling tidak stabil karena luas permukaan relatif paling besar. Kemudian dia ukuran partikelnya juga lebih kecil ya. Ruang antar partikel besar. Tuh, jadi kita logika aja kalau misalkan serbuk itu kan termasuk masih zat padat gitu ya. Dia higroskopis secara ukuran. Tetapi ketika kita menaruhnya di wadah ataupun kita menumpahkannya dari wadah itu, ruang antar partikelnya itu kan besar ya, daripada kita melihat seperti batu. Itu kan rapat gitu ya, rapat teratur molekulnya. Tapi kalau kita melihat serbuk, ketika kita tumpahkan serbuk tersebut, dia akan bertebaran kemana-mana. Nah, ruang antar partikel itu akan semakin besar. Jadi stabilitasnya di antara zat padat itu, serbuk itu paling yang tidak stabil. Next. Oh, sudah. Oke, mungkin itu yang bisa dibahas di stabilitas obat dalam sediaan zat padat. Monggo bisa dilanjut dengan isolasi.